Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustaqimina syarfa wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kita, pembahasan matan Safinatun Najah dalam mazhab Syafi'i, di mana ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah, setelah pembahasan rukun iman yang pertama, kita sekarang masuk pada pembahasan rukun iman yang kedua. Pembahasan rukun iman yang kedua, kata penulis di sini, wataniha antu'mina bimalaikatihi. Jadi rukun iman yang kedua adalah engkau harus beriman kepada para malaikatnya. Di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat. Di sini disebutkan bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Bahwasanya engkau meyakini bahwa malaikat itu adalah ajsam, adalah jisim-jisim, adalah partikel-partikel, nuraniyatun, yang berunsur cahaya, ya. Latifatun, latifah artinya lembut. Jadi malaikat itu adalah jisim, adalah partikel dari cahaya yang lembut. Laisu dzukuran, para malaikat itu tidak berjenis laki-laki, wala inathan, dan juga tidak berjenis perempuan, wala hunatha, dan malaikat juga bukan makhluk yang berkelamin, berjenis kelamin ganda, ya. Jadi bukan laki-laki, bukan wanita, bukan laki-laki dan wanita sekaligus. Itu malaikat. La abalahu, mereka tidak ada ayah, mereka bukan makhluk yang mempunyai ayah. Wala umma lahu, dan tidak memiliki ibu, dan tidak ada ibu bagi mereka, malaikat. Jadi malaikat itu bukan makhluk yang mempunyai orang tua. Shadiquna fima akhbaru, malaikat itu adalah jujur pada segala apa yang mereka kabarkan. Anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan
ditugaskan untuk membawa wahyu. Nah, apakah pembawa wahyu ini berkhianat ketika membawa wahyu? Jawabannya adalah tidak. Di para malaikat adalah jujur atas apa yang dikabarkan kepada mereka. La ya'kuluna wa la yashrabun. Begitu juga malaikat itu tidak makan, ya. Wa la yashrabun, dan tidak minum, ya. Wa la yatanakahun, dan tidak menikah. La yatanakahun, tidak menikah. Wa la yatawaladuna, dan tidak melahirkan anak. Wa la yanamuna, dan tidak tidur. Ini malaikat. Jadi kita harus mengimani seperti itu, bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak sebagaimana manusia dan jin. Malaikat tidak ada bapak, tidak ada ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melahirkan, dan juga tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum. Nah, di sini pertanyaannya, apakah malaikat sama seperti manusia dan jin yang dimana perbuatan mereka juga dicatat? Manusia, jin, perbuatan mereka dicatat. Bagaimana dengan malaikat? Di sini disebutkan wala tuktabu a'maluhum, tidak dicatat segala perbuatan mereka. Jadi malaikat ketika berbuat itu tidak ada catatan amal. Li'annahum al-kuttab, karena sesungguhnya merekalah yang mencatat amal. Malaikat, ya. Ada malaikat khusus yang mencatat amal. Wala yuhasabun, dan mereka tidak dihisab, tidak diperhitungkan amalannya di hari kiamat nanti. Li'annahum al-husab, karena sungguhnya merekalah yang akan menghisab. Malaikatlah yang akan mencatat dan juga menghitung amalan daripada jin dan manusia. Wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang perbuatan mereka. Nah, jadi tidak ada perbuatan, tidak ada amalan yang ditimbang oleh malaikat. Tidak ada amalan malaikat yang akan ditimbang sebagaimana manusia dan jin. Li'annahum la sayyi'ati lahum, karena sungguhnya mereka, para malaikat itu, tidak ada perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi beda dengan manusia, beda dengan jin yang ada amalan baik, ada amalan buruk, maka mereka yang akan dihisab. Beda dengan malaikat, malaikat tidak. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal ins, dan mereka pula, ya di sini sama seperti manusia dan jin, mereka juga akan dihimpun secara bersamaan. Dihimpun secara bersama manusia dan jin. Yashfa'una fi usati bani Adam. Jadi para malaikat dapat memberi syafaat kepada orang-orang beriman, ya, orang-orang berdosa dari kalangan manusia. Jadi ketika manusia membutuhkan syafaat, di antara yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Ya. Jadi semua bisa memberikan syafaat. Rasulullah SAW juga akan memberikan syafaat kubra. Sesama orang beriman juga bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Begitu juga malaikat bisa memberikan syafaat. Tentunya syafaat, ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarahum al-mu'minuna fil jannah, dan orang-orang beriman akan melihat mereka, para malaikat itu, nanti di surga. Ya.
Jadi ketika di dunia kita tidak bisa melihat malaikat, tapi ketika di akhirat ya mereka bisa dilihat. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka juga masuk surga malaikat itu. Wa yatanawaluna ni'mata fiha bima sya'allahi, bima sya'allahu. Jadi mereka juga akan memperoleh kenikmatan di sana, di surga ya. Dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi sama, sejak dibangkitkan, sejak dikumpulkan, di situ sudah sama kedudukannya dengan manusia, sudah sama kedudukannya dengan jin, sampai mereka masuk ke dalam surga. Juga malaikat ikut masuk dalam surga. Wa annahum, ya, dan bahwasanya mereka itu para malaikat yakununa kama kanu fid dunya, wujudnya sama seperti wujud mereka saat berada di dunia. Para malaikat tidak sebagaimana manusia. Ya, manusia wujud mereka adalah semuanya sama, berusia sebagaimana usia mereka 30 tahun. Wujud mereka sebagaimana usia mereka di usia 30 tahun. Jadi tidak muda, tidak terlalu muda, dan juga tidak terlalu tua. Pas di umur yang lagi umur yang lagi puncak-puncaknya, ya, 30 tahun. Wa hadza yaqtadi annal hura wal wildana kadzalik. Ya, dan ketentuan ini memastikan bahwa al-hur artinya bidadari, wal wildan, ya, dan wildan ini pemuda-pemuda surga, ya, kadzalika juga seperti itu. Jadi untuk manusia disamakan, ya. Nah, begitu juga dengan malaikat. Malaikat mereka punya wujud di dunia, dan wujud mereka itu pula yang akan menjadi wujud mereka di surga nanti. Wa yamutun. Nah, di sini apakah malaikat itu juga ikut mati? Iya. Malaikat juga ikut mati. Matinya malaikat pada saat wa yamutuna bin nafhatil ula, dan wafatnya malaikat itu dengan sebab tiupan sangkakala yang pertama. Disitulah malaikat akan mati. Illa, kecuali hamalatal arsh, kecuali para malaikat yang memikul arsh. Ini dikecualikan, mereka tidak mati. Waru'asa al-arba, dan 4 pimpinan malaikat. Ada 4 pimpinan malaikat secara khusus yang tidak berlaku, ya, kematian untuk mereka di tiupan sangkakala yang pertama. Fa innahum yamutuna ba'daha, amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Ya, jadi adapun malaikat yang memikul arsy, begitu juga dengan 4 pimpinan malaikat, matinya mereka itu setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ya, jadi malaikat secara umum mati ketika tiupan sangkakala yang pertama, dan tersisa pemikul arsy, begitu juga dengan 4 pimpinan malaikat. Adapun ini itu meninggal setelahnya, fa innahum yamutuna ba'daha, karena sungguhnya mereka itu akan wafat nanti setelahnya. Amma qablaha, adapun sebelumnya, ya, sebelum tiupan sangkakala yang pertama, ya,
fala yamutu ahadun minhum, maka tidak akan wafat satupun dari mereka. Kemudian kewajiban beriman kita juga ikhwas sekalian. Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kathrati ila haddin la ya'lamuhu illallah. Jadi kita juga wajib untuk mengimani bahwa para malaikat itu mencapai jumlah yang sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. La ya'lamuhu illallah ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui batas pastinya, jumlah pastinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali ya, man warada ta'inuhu bismihil khusus, bismihil makhsus, ya, kecuali malaikat yang telah diinformasikan namanya secara khusus. Kan ada beberapa malaikat yang kita sudah tahu namanya secara khusus. Nah itu kita bisa tentukan jumlahnya, tapi jumlah totalnya malaikat, apakah kita bisa tentukan jumlah totalnya? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa menentukan berapa jumlah total daripada malaikat. Fayajibul imanu bihim tafsilan. Adapun malaikat yang sudah jelas namanya, sudah jelas macamnya, sudah jelas tugasnya, maka ini kita imani secara khusus. Itu kita imani secara khusus. Adapun malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlah totalnya, itu kita imani secara umum saja. Ya. Baik. Maka malaikat yang sudah ditentukan namanya khusus, ya, malaikat yang sudah ditentukan namanya khusus seperti apa? Ka Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrail, wa Munkar, wa Nakir, wa Ridwan, wa Malik, wa Raqib, wa Atid, wa Ruhman. Ini semua nama-nama malaikat yang telah ditentukan namanya secara khusus, yang wajib untuk kita imani juga secara khusus. Ada juga malaikat yang disebut tugasnya saja, ya, tidak disebutkan namanya secara rinci, yaitu kahamalatil arsh, seperti malaikat pemikul arsh. Ini kita imani secara khusus. Wal hafadzati wal katabati, begitu juga malaikat hafadzah, malaikat yang penjaga. Wal katabah, malaikat yang menulis, ya, malaikat yang menulis. Nah, ini disebutkan secara khusus, tugasnya saja. Apa namanya? Ya, kita tidak tahu apa namanya. Yang jelasnya itu tugas khususnya, yang juga kita wajib untuk imani secara khusus. Baik, mungkin ada pertanyaan, malaikat siapakah malaikat yang paling utama? Kita sebutkan tadi nama-nama malaikat, ya. Siapa malaikat yang paling utama? Disebutkan oleh Ahmad Al-Qalyubi, ya, dalam hasyiahnya, bahwa wa'lam, ketahuilah, anna Jibril afdalul malaika, ketahuilah bahwa Jibril adalah malaikat yang paling utama, ya. Itu secara mutlak, ya, mutlakan. Hatta min Israfil alal asah, sekalipun dibandingkan malaikat Israfil. Maka menurut pendapat yang paling kuat, ya, menurut Al-Qalyubi, bahwa Jibril lebih afdal dibandingkan Israfil.
Iya. Di sini jamaah sekalian ada satu pernyataan atau pertanyaan juga. Benarkah malaikat Jibril akan hadir pada kematian orang yang meninggal dalam keadaan berwudu? Ya, jadi ketika ada orang yang sudah dalam keadaan wudu kemudian meninggal dunia, apakah Jibril hadir pada kematian orang itu? Nah, maka Al-Imam Suyuti mengatakan bahwa innahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in, bahwasanya Jibril menghadiri kematian orang yang meninggal dalam keadaan wudu. Nah, ini secara tersirat Ibu sekalian menunjukkan bahwa keutamaan orang yang menjaga wudu. Yang menjaga wudu maka akan berpeluang meninggal di atas atau dalam keadaan wudu. Ya. Baik. Kembali kepada urutan kemuliaan para malaikat. Ya, tadi kita katakan yang paling mulia adalah Jibril. Ya, itu secara mutlak. Bagaimana dengan urutan setelah Jibril? Nah, di sini disebutkan qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan wa afdalul malaikati Jibril thumma Israfil. Ya, jadi setelah Jibril itu adalah Israfil. Ya. Wa qila aksuhu. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, Israfil lebih afdal daripada Jibril. Makanya tadi di awal kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah Jibril lebih afdal. Apa setelah Israfil? Tsumma Mikail, ya, kemudian setelah itu adalah Mikail, tsumma malakul maut. Ya, setelah Mikail kemudian malaikat maut. Siapa malaikat maut? Apa namanya? Israel. Baik. Tapi ada pendapat yang lain ya sekalian. Pendapat daripada Fakhruddin Ar-Razi, ya, ulama Fakhruddin Ar-Razi, ulama tafsir. Kata beliau, afdalul malaikati mutlaqan hamalatul arsh wal hafizuna bihi. Ini menurut beliau. Jadi pendapat beliau secara sendiri mengatakan bahwa malaikat yang paling utama itu adalah malaikat yang memikul arsy, ya, sekaligus malaikat yang menjaga arsy. Itu katanya malaikat yang paling afdal. Itu menurut beliau. Nah, nanti urutan berikutnya tsumma Jibril, kemudian Jibril, tsumma Israfil, kemudian Israfil, tsumma Mikail, kemudian Mikail, tsumma malakul maut. Nanti setelahnya baru malaikat maut, Israel. Apa setelah malaikat maut? Di sini sebutkan tsumma malaikatul jannati, ya, kemudian malaikat penjaga surga. Ya. Apa malaikat penjaga surga? Ridwan. Wa malaikatun nar. Kemudian malaikat penjaga neraka, yaitu apa? Nah, apa? Apa nama malaikat penjaga neraka? Malik. Tsummal muwakkalu nabi auladi Adama. Kemudian ya, setelah malaikat neraka disebutkan malaikat yang paling afdal berikutnya adalah malaikat al-muwakkalu nabi auladi Adam, malaikat yang diserahi untuk mengurus manusia. Karena memang ada malaikat yang ditugaskan memang secara khusus mengurus manusia. Tsummal muwakkaluna bi atrafi al-alam. Kemudian malaikat yang diserahi tugas mengendalikan berbagai ya, penjuru alam semesta. Nah, ini kata Al-Fakhrur Razi. Ya.
Di sini ada pendapat Imam Ghazali terkait malaikat yang derajatnya paling utama. Beliau mengatakan, qala Al-Ghazali, aqrabul ibadi ila Allah taala wa alahum darajatan, ya, bahwasanya hamba Allah yang paling dekat dan paling tinggi, ya, derajatnya, yaitu Israfil. Nah, ternyata di sini kita temukan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Israfil lebih afdal daripada Jibril, ternyata itu adalah pendapatnya Imam Ghazali. Tsumma baqiyatul malaika, kemudian setelahnya barulah malaikat-malaikat yang lain. Setelah malaikat tsummal anbiya, ya. Setelah para nabi, tsummal ulama, yaitu para ulama, al-amiluna, yang mengamalkan ilmu mereka. Tsumma as-salatin al-adilun, kemudian pemimpin-pemimpin yang adil. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Ini urutan hamba Allah yang paling afdal menurut siapa? Menurut Imam Ghazali. Israfil, kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah para malaikat yang lain, kemudian para nabi, kemudian para ulama, kemudian para pemerintah yang adil, dan setelahnya adalah orang-orang soleh. Nah, ini pendapat daripada Imam Ghazali. Baik. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, ini berkaitan secara khusus, ya, tentang rukun iman yang kedua, berkaitan dengan malaikat. Nah, sekarang kita masuk pada wasalithuha, yang ketiga adalah antu'mina bi kutubihi, engkau beriman, ya, kepada kitab-kitabnya. Nah, sekarang apa makna beriman kepada kitab? Ma'na al-imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munazzal. Artinya kita mengimani bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam, yang diturunkan kepada para rasulnya, pada para utusannya. Wa kullu ma tadammanathu haqqun, dan kita juga wajib untuk mengimani bahwa semua yang dikandung dalam kitab suci itu, ya, ketika diturunkan, ya, kitab suci itu ketika diturunkan adalah kebenaran, hak, ya. Wa nuzuluha bi angkanat maktubatan alal alwah kat Taurah. Dan mengenai diturunkannya kita juga mengimani itu adalah hal yang benar, bi angkanat maktubatan alal alwah kat Taurah, ya, sebagaimana yang ditulis dalam beberapa alwah. Alwah ini, ya, semacam tulisan al-lauh. Makanya kalau dalam bahasa Arab al-lauh itu semacam dinding, ya, al-lauh, atau tempat untuk menulis orang-orang dulu, ya, entah itu kayu atau apa, itu juga namanya lauh, ya, tempat untuk menulis. Nah, jadi untuk kitab yang turun sudah tertulis memang di tempat yang tertulis al-alwah istilahnya, itu seperti Taurat. Seperti Taurat itu sudah diturunkan, memang sudah dalam keadaan, ya, berada pada tulisan al-alwah Taurat. Au masmu'atan, ada juga yang langsung didengar,
ya, minas sam'i bil musyahadati kama fi lailati al-mi'raj, sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendengarkan ketika Lailatul Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kemudian wa au min wara'i hijab, atau diperdengarkan di balik hijab, tidak diperlihatkan secara langsung. Sebagaimana siapa? Kama waqa'a li Musa fit Tur, sebagaimana yang terjadi pada Musa, Nabi Musa ketika di Tur Sina. Au min malakin musyahadin, ya, atau dari malaikat yang bisa disaksikan. Kama ruwiya anal yahud qalu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tukallim Allah wa tandura ilaihi in kunta nabiyan kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi. Ya, jadi pernah ya orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwa sekiranya kamu ada seorang nabi, maka engkau akan berbicara dengan Tuhanmu sebagaimana Musa berbicara dengan Tuhannya. Ya. Maka pada saat itu diperlihatkan orang-orang Yahudi para malaikat. Jadi bisa disaksikan pada saat itu langsung. Faqala lam yandur Musa ilallah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Musa tidak memandang kepada Allah, tidak melihat Allah pada saat itu. Maka turunlah ayat, ya, ayat yang dalam surah Asy-Syura 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan. Jadi tidak ada manusia satupun, ya, tidak ada bagi manusia satupun bahwa Allah berkata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu. Tidak melihat secara langsung. Bahkan Nabi Musa sekalipun. Nabi Musa sekalipun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Au mi wara'i hijab. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu entah berupa wahyu, au mi wara'i hijab, atau di belakang tabir, au yursila rasulan, atau mengutus rasul, terus malaikat, fayuha biidnihi ma yasha, kemudian diwahyukan sebagaimana Jibril. Baik. As-Suhaimi mengatakan dalam tafsirnya, ai ma sahha li basyarin ayyukallimahu Allah illa an yuha ilaihi wahyan, ai kalaman khafiyan yudraku bisur'atin. Ya, jadi maksud ayat ini, ya, dijelaskan oleh Suhaimi di sini. Maksud ayat ini adalah tidak benar bagi seorang manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan dalam ayat entah mewahyukan kepadanya, ya, dengan satu wahyu, dan berupa firman yang langsung dipahami dengan cepat. Jadi bukan lewat indera, ya, sebagaimana kita berbicara di antara kita misalnya, ya, saya berbicara, antum mendengar, antum berbicara, saya mendengar. Apakah seperti itu kitab, ya, atau kitab-kitab suci diturunkan pada para nabi? Tidak. Itu melalui wahyu. Kama sami'a Ibrahim fil manam annallaha ya'muruka bidzabhi waladika. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, jadi Nabi Ibrahim itu mendengar ketika dia tidur, beliau mimpi, langsung memahami, langsung mendengar bahwa Allah memerintahkan Anda untuk menyembelih anak Anda. Jadi seperti itu para nabi mendapatkan, ya, wahyu. Wa kama ulhimat ummu Musa an takdzifahu fil bahr. Sebagaimana juga ibu daripada Nabi Musa itu diberikan ilham untuk melemparkan bayinya, yaitu Musa, di lautan. Langsung dia lempar. Itu diberikan ilham. Nah, au mi wara'i hijab, ada juga yang menerima wahyu itu dari belakang tabir. Au an yursila rasulan
atau yang diutus, ya, ada sosok utusan. Maksudnya di sini ai malakan, yakni malaikat. Seperti apa? Seperti Jibril. Jibril fayukallimur rasula, maka Jibril yang akan berbicara langsung kepada Rasul. Ai al-mursal ilaihi bi amri rabbih ma yasha. Jadi nanti Jibril yang menyampaikan langsung kepada Rasul, ya, dan ya berdasarkan perintah, ya, perintah Rabb, ya, perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Jadi seperti itu para rasul ibu sekalian dalam menerima kitab sucinya. Jadi tidak ada yang berbicara, berbincang-bincang seperti kita ini, tidak ada. Semuanya entah berupa wahyu, ya, entah mendengarkan langsung memahami, atau di belakang tabir, atau melalui malaikat, ya. Dan ada kalanya wahyu itu datang seperti bunyi lonceng, ya, disebutkan, ya, sebagaimana dalam hadis. Qala Sulaiman al-Jamal wa adil Harth bin Hisham annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tikal wahyi. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabatnya dan ditanya, bagaimana wahyu mendatangi Anda? Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini fi mathalin salsalatil jaras. Itu seperti bunyi lonceng. Wa huwa asyaddu alayya, dan ketika lonceng seperti, ya, bunyi itu terdengar, itu sangat berat bagiku, sangat berat bagiku. Jadi wahyu yang datang itu sangat berat. Nah, wa huwa asyadduhu alayya fayasfim anni wa qad wa'aitu maqala. Ya, jadi bunyi itu langsung berhenti dan aku langsung hafal. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berbunyi wahyu itu datang dan sangat berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berhenti beliau langsung, ya, memahami dan menghafalkan apa yang beliau dapatkan berupa wahyu. Wa ahyanan, dan kadang, ya, wahyu itu datang yatamatsalu li al-malak, malaikat datang dengan menyerupai seseorang, ya, yatamatsalu li al-malaku rajulan, ya, jadi malaikat itu datang dan menyerupakan diri sebagai seorang manusia, fayukallimani, dan beliau bercakap-cakap, ya, denganku, fa'ayi ma yaqul, dan aku menghafal apa yang dia ucapkan. Dan Jibril sering seperti ini, datang dalam bentuk wujud manusia. Dan wujud Jibril biasanya seperti mirip dengan salah seorang sahabat. Siapa yang tahu? Salah seorang sahabat. Nama sahabat yang wujudnya sering, ya, wujud Jibril ketika menyerupakan diri sebagai manusia mirip dengan sahabat itu. Dihya al-Kalbi, itu namanya, seorang sahabat. Baik. Terkait kitab dan berapa jumlahnya kitab suci, sekalian. Di sini sebutkan wal muradu bil kutubi ma yashmal as-suhuf. Ya, jadi yang dimaksud dengan kitab suci di sini adalah termasuk as-suhuf. As-suhuf ini adalah lembaran-lembaran, ya. Wa qad ishtahara annaha mi'atun wa arba'ah, dan telah masyhur, ya, jumlahnya, bahwa kitab-kitab itu ada 104 kitab. Itu kalau di total dengan suhuf-suhuf, ya. Wakila, ada juga mengatakan dalam satu riwayat, innaha mi'atun wa arba'ata asyar, ada 114 kitab. Ada 114 kitab. Waqala Suhaimi mengatakan wal haq adamu hasril kutubi fi adadin muayyan. Yang benar, ya, pendapat yang kuat, kata Suhaimi di sini,
tidak adanya batasan berapa jumlah kitab. Jadi tidak ada batasan. Jadi tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah tertentu dari kitab itu. Nah, kata beliau, fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'ah faqat. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kitab itu jumlahnya 104 saja misalnya. Kata beliau, li'annaka idza tatabba'ta ay fattashta ar-riwayat, karena sungguhnya jika engkau menyelidiki berbagai riwayat-riwayat, ya, tajiduha tablughu arba'atan wa thamanina wa mi'ah, maka engkau akan menemukan ya kitab-kitab itu mencapai jumlah 184 kitab. Ini disebutkan secara secara dalam hitungan tertentu ya oleh Suhaim. Tapi beliau tetap mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menentukan ya berapa jelasnya kitab-kitab itu. Nah, ya, jadi di sini sebutkan fayajibu i'tiqadu annallaha anzala kutuban minas sama 'alal ijmal. Maka yang kita wajib yakini, sekalian, yang kita wajib yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci dari langit secara global. Itu yang wajib untuk kita yakini. Ya. Nah, karena banyak yang kita tidak tahu nama-namanya tadi ya. Kalau tadi disebutkan jumlah-jumlah yang sangat banyak. Nah, lakin akan tetapi yajibu ma'rifatul kutubil arba'ah tafsilan. Akan tetapi wajib mengimani secara khusus 4 kitab suci yang disebutkan secara khusus ya. Apa itu? Yang pertama At-Taurat. Taurat diturunkan untuk Nabi siapa? At-Taurat li Sayyidina Musa, untuk Nabi Musa. Waz-Zabur, ini kedua. Zabur untuk siapa? Li Sayyidina Daud. Wal Injil li Sayyidina Isa. Wal Furqan, Al-Furqan atau nama lain daripada Al-Quran juga ya, Al-Furqan. Li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Nah, ini 4 kitab yang disebutkan secara khusus, dan ini juga yang wajib untuk kita imani secara khusus. Adapun jumlah tadi yang disebutkan ada banyak, itu kita imani secara global, secara umum saja. Yang kita imani secara khusus adalah 4 ini. Dan 4 kitab ini adalah kitab suci yang membawa kebenaran ketika dia diturunkan. Ketika dia diturunkan. Adapun yang tersisa saat ini, maka yang kita yakini al-haq, kebenaran itu yang membatasi al-haq, yang membatasi kebenaran itu cuma satu saja, yaitu apa? Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lainnya itu tidak luput lagi dari perubahan-perubahan, ya, dari perubahan-perubahan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kepada antum, ya misalnya orang non Muslim ya, entah dari kalangan Nasrani atau Yahudi, mengatakan, bukankah kalian umat Islam mengimani Injil misalnya, mengimani Injil? Kenapa tidak pakai Injil kalau begitu? Ya. Kita katakan kami mengimani Injil yang diturunkan dulu, yang masih original. Adapun Injil yang sekarang tidak, itu sudah tidak original. Nah, jadi bukan Injil yang kita maksud di sini, Bapak sekalian, adalah Injil yang diturunkan, bukan Injil yang dituliskan oleh murid-murid Yesus. Ya. Siapa tahu nama-namanya? Murid-murid Yesus yang menulis Injil. Ya. Ada Luka, ada Yohanna, ada, ya, kan gitu. Nah, itu apakah itu yang kita imani sebagai al-haq? Bukan itu. Yang kita imani adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan yang ditulis oleh mereka.
Baik. Kita akan sebutkan berkaitan dengan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran ya. Misalnya di antara suhuf adalah lembaran-lembaran suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Apa isi kandungan yang ada di dalam suhuf Ibrahim? Nah, di sini disebutkan ruwiya min hadithi Abi Dzar. Jadi diriwayatkan dalam hadis Abu Dzar. Qal qultu ya Rasulullah fama kanat suhufu Ibrahim. Jadi apa isi daripada suhuf Ibrahim itu? Qal kanat kulluha amsalan. Jadi yang menjadi suhuf Ibrahim itu isinya adalah amsalan. Amsal ini adalah permisalan-permisalan ya, di dalam suhuf Ibrahim. Jadi dia istilahnya permisalan-permisalan yang di dalamnya tersirat makna pesan-pesan. Nah, di antaranya makna pesan itu adalah minha ayyuhal malak al-musallat al-mubtala al-maghrur inni lam ab'atsuka litajma'a dunya ba'daha 'ala ba'd. Jadi di antara isi suhuf Nabi Ibrahim adalah wahai malaikat yang dikuasakan ya, yang diuji dan yang terperdaya, sungguhnya aku tidak mengutusmu agar engkau mengumpulkan dunia sebagaimana kepada yang lain. Jadi seakan-akan dalam suhuf Ibrahim ini disebutkan bahwa malaikat saja yang diberikan kekuasaan, diberikan kelebihan lebih daripada manusia, itu diperintahkan untuk tidak terpedaya dengan dunia, apalagi manusia. Nah, ini tersirat di dalam suhuf Ibrahim. Walakin ba'athtuka litarudda anni da'watal madlum fa inni la arudduha walau kanat min famin kafir. Disebutkan juga dalam suhuf Ibrahim ini bahwa akan tetapi aku mengutusmu wahai malaikat agar engkau dapat mengirimkan kepadaku permohonan orang yang dizalimi. Ya, jadi sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah da'watul madlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Nah, maka sejalan dengan apa yang disebutkan dalam suhuf Ibrahim, bahwa ya malaikat itu langsung mengijabah doa, mengamini doa-doa orang yang dizaliminya. Walaupun ya, karena di sini sebutkan fa inni la aruddaha, karena sungguhnya aku tidak akan menolaknya. Doa itu walau kanat min famin kafir, walaupun permohonan itu dari mulut orang kafir. Jadi orang kafir sekalipun ketika dia dizalimi dan dia berdoa kepada Allah atas ya kezaliman yang dia rasakan, maka tetap dikabulkan. Makanya jangan sekali-kali yang menzalimi seseorang. Wa minha, dan diantaranya juga adalah wa 'alal 'aqili an yakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wajalla. Jadi di antara isi daripada suhuf Nabi Ibrahim ini adalah jadi orang yang berakal agar dia memiliki satu waktu khusus untuk bermunajat di waktu itu kepada Tuhannya. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsa, dan satu waktu yang dia mengintrospeksi ya, dirinya di situ. Wasa'atan yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala, dan satu waktu yang dia berfikir di waktu itu tentang ciptaan Allah Ta'ala. Wasa'atun yakhlu ay yatajarrad fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrab, dan satu waktu yang dia meluangkan dirinya, mengkhususkan dirinya di waktu itu untuk kebutuhannya ya, seperti makan, seperti minum. Nah, ini isi-isi daripada suhuf Ibrahim. Dan masih banyak lagi di sini sebutkan ya.
Bagaimana dengan suhuf Musa? Lembaran-lembaran Nabi Musa. Juga disebutkan di sini bahwa isi daripada lembaran Nabi Musa adalah kanat kulluha ibaran. Isinya itu adalah ibrah ya, nasihat-nasihat. Nah, seperti mawaid, nasihat-nasihat. Seperti contohnya di sini sebutkan ajibtu liman aiqana bil mauti kaifa yafrahu. Aku heran kepada orang yang yakin dengan kematian tapi dia masih bisa bergembira dia. Nah, ini salah satu isi daripada suhuf Musa. Jadi orang itu sudah yakin dengan kematian, dia yakini bahwa kematian itu akan dia akan mati. Kematian itu akan mendatangi dirinya, tapi dia santai-santai saja. Kemudian di sini juga disebutkan ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran kepada orang yang melihat dunia padahal dunia membuat ketidakstabilan terhadap penghuninya, ya. Kaifa yatma'innu ilaiha. Bagaimana dia merasa tenang dengan dunia itu. Dunia kan orang mencari dunia, mengejar dunia itu tidak tenang. Dia walaupun dia sudah mendapatkan dunia, sudah kaya, kadang hatinya tidak tenang. Dia tidak tenang, dia tidak mempunyai harta, dia tidak tenang. Kemudian dia sudah mempunyai harta, dia juga tidak tenang. Kenapa? Karena memikirkan hartanya. Bagaimana saya menjaga harta ini? Ya, bagaimana supaya tidak hilang, supaya tidak habis. Jadi sebelum mendapatkan dunia atau setelah mendapatkan dunia sama-sama tidak tenang. Ya. Nah, maka di sini disebutkan kaifa yatma'innu ilaiha. Maka bagaimana dia bisa merasa tenang terhadap dunia. Ya, artinya bagaimana dia mau menyibukkan diri mengejar dunia. Padahal dia sendiri sudah tahu bahwa sebelum mendapatkan dunia, setelah mendapatkan dunia itu sama-sama tidak tenang. Jadi ketenangan di mana? Apakah ketenangan itu diukur dengan harta? Tidak. Kemudian ajibtu liman aiqana bil qadri thumma yat'abu. Saya heran kepada orang yang sudah ditentukan takdirnya, kemudian dia masih saja bersusah payah. Ya, jadi cukup apa yang kita usahakan, ya, kita yakini, kita dapatkan. Selebihnya ya kita tawakal saja kepada Allah. Kan ada orang seperti itu, ya. Jadi dia sangat gelisah apa yang dia dapatkan, apa yang dia makan besok, apa yang dia makan lusa. Intinya adalah berusaha saja. Ya. Adapun takdir, adapun rezeki itu sudah diatur semua. Ya. Burung saja ya bisa memberikan makanan. Dia bisa makan setiap hari, memberikan makanan anaknya setiap hari. Yang penting dia pergi terbang, insya Allah dia pulang bawa makanan, burung-burung. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan seperti itu. Orang yang sekiranya benar-benar tawakal, itu dia akan diatur rezekinya sebagaimana burung-burung. Dia berangkat dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Sampai dikisahkan ada ular yang buta, tapi setiap hari dia makan. Bagaimana caranya? Ular itu setiap pagi dia keluar dari lubangnya dan datang burung terbang dan melepaskan makanan dan dia makan ular itu. Itu diatur setiap hari. Coba bayangkan bagaimana ya hewan seperti itu diatur rezekinya oleh Allah. Maka bagaimana lagi dengan manusia yang jauh lebih mulia daripada hewan-hewan itu. Kemudian disebutkan juga dalam suhuf Nabi Musa, wajibtu liman aiqana bil hisabi. Saya heran kepada orang yang yakin dengan perhitungan amal, tsumma la ya'mal, kemudian dia tidak beramal. Dia sudah tahu bahwa kita ini akan kembali dan kita akan dihisab, kita akan diperhitungkan amalan kita. Tapi dia santai-santai dan tidak mau beramal. Justru mungkin sebaliknya,
amalan buruk dia perbanyak. Padahal dia sudah tahu bahwa dia sendiri tidak ada amalan baiknya, ya, yang justru diperbanyak adalah amalan buruk. Maka ini sangat mengharapkan. Nah, inilah contoh-contoh daripada isi kandungan yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim. Dalam Taurat juga seperti itu, ya, banyak hikmah-hikmah disebutkan. Nah, baik, sekiranya cukup ibu sekalian. Adapun rukun iman yang keempat, ya, beriman kepada Rasul. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas, ya. Begitu juga dengan beriman kepada hari akhir dan terakhir adalah tentang takdir, insyaallah. Baik, sekiranya cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, waktu kurang lebih 15 menit, ya, bisa dimanfaatkan untuk diskusi pada para ikhwah dan akhwat yang mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Nah, ya. Apa? Sifat-sifat? Ya, tentang malaikat. Nah, iya, dilempari di Taif. Iya, menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk ditimpakan gunung, ya. Nah, tidak. Itu bukan menunjukkan bahwa malaikat itu punya perasaan, ya, punya rasa kasihan dan seterusnya, ya, atau punya istilahnya ya perasaan secara umum, ya, perasaan baik itu rasa cinta atau rasa sedih, malaikat tidak punya seperti itu, ya. Dan mereka juga tidak punya nafsu sebagaimana untuk sebutkan tadi. Mereka tidak punya nafsu, ya, sebagaimana manusia. Tapi malaikat itu hanya adalah tugas saja. Ada tugas dan mereka menjalankan tugasnya. Dan di situ, ya, Jibril sebenarnya mau menjalankan tugas, ya, tapi dia diperintahkan untuk apa? Untuk konfirmasi terlebih dahulu, ya, menawarkan kepada Rasulullah SAW apakah mau jika ditimpakan gunung. Bukan berarti bahwa malaikat Jibril kasihan dan seterusnya, tidak. Apapun yang dilakukan oleh para malaikat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berangkat dari, ya, inisiatif sendiri, karena karena ada rasa kasihan dan seterusnya. Nah, jadi semata-mata itu adalah tugas, ya, semuanya. Nah, ada yang lain? Dari akhwat mungkin, atau dari Zoom ada? Ada pertanyaan dari Zoom. Dari Zoom ada, ya? Bismillah, pertanyaan yang diajukan bahwa para malaikat wafat ketika ditiupnya trompet sangkakala pertama dan setelahnya juga. Bagaimana dengan malaikat Israfil yang meniup 2 kali atau di riwayat lain 3 kali trompet sangkakala? Iya, dialah yang akan meninggal setelahnya. Dialah yang akan meninggal setelah. Kan kita katakan tadi ada 2 waktu, ya. Ada 2 waktu. Ada yang ketika sangkakala pertama dan ada yang setelahnya. Dan diantara 4 malaikat itu yang saya sebutkan tadi, pimpinan malaikat, diantaranya adalah Israfil sendiri, beserta dengan Jibril. Nah, ada yang lain?
Masih ada? Ya. Ya, Ustaz. Sini pertanyaan selanjutnya bahwa ada dai atau pendakwa yang memberikan isi ceramahnya dari perbandingan-perbandingan kitab seperti kami sebutkan namanya Dr. Zakir Naik, apa pendapatnya Ustaz mengenai beliau? Itu Ustaz pertanyaan. Beliau memang ahli dalam bidang itu. Ya. Artinya beliau menyampaikan bukti-bukti. Ya. Jadi sekedar menyampaikan itu tidak masalah sebetulnya. Cuma apa maksud menyampaikannya itu? Apakah menjadikannya sebagai dalil rujukan ya, untuk membangun sebuah hukum, atau sebagai mengangkatnya sebagai bukti dan perbandingan atas kebenaran Al-Quran ya. Dan saya kira Dr. Zakir Naik seperti itu ya. Bukan berarti menyebutkan isi daripada Injil, isi daripada kitab-kitab yang lain kemudian menjadikannya sebagai dalil untuk membangun keyakinan atau membangun hukum. Bukan itu maksud beliau. Ya, maksud beliau adalah sebagai ya sebatas perbandingan sebetulnya, sebatas perbandingan dan membuktikan kebenaran daripada Al-Quran dan sebagai jawaban atau menjatuhkan argumen lawan diskusi. Itu sebenarnya tujuan daripada Dr. Zakir Naik ya. Sama seperti gurunya sebelumnya, guru beliau Ahmad Dedat juga seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, kalau gitu saya kira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.